Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita dapat bersama-sama mengikuti rapat presentasi tim TP3 dalam rangka menuju Kota Wangu-Wangu menjadi kota pelayanan publik digital. Yang terhormat Bapak Wali Kota beserta Bapak Ibu Kepala Dinas, Bapak Ibu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan semua peserta rapat yang saya hormati. Mohon izin kami menyampaikan hasil rapat tim kecil untuk program TP3 ini. Kita ketahui bersama bahwa Kota Wangu-Wangu merupakan kota di pinggir pantai selatan Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah kita 4.772 km persegi. Kemudian penduduk pada tahun 2019 sebanyak 124.589 jiwa dan pada 2021 sebanyak 134.651 jiwa. Kota Wangu-Wangu merupakan penghasil sarang burung walet di masa lampau, namun karena sistem panen yang rampasan sehingga mengganggu populasi burung, sehingga sekarang hasil dari sarang burung walet sangat menurun. Oleh karena itu, pendapatan asli daerah saat ini berasal dari sektor pertanian dan pariwisata yang tentunya kita harus support dan terus tingkatkan dari sektor ini. Adapun visi dan misi Kota Wangu-Wangu seperti yang sudah kita ketahui adalah menciptakan birokrasi yang bersih, bebas KKN, pelayanan cepat, profesional, dan berintegritas. Adapun untuk mencapai hal tersebut, kita tentunya memerlukan agen perubahan dalam mewujudkan misi dan visi tersebut. Yang pertama, kita ketahui bersama bahwa kondisi saat ini pelayanan masih manual, kemudian pegawai tidak disiplin, tidak profesional, dan kualitas rendah. Banyak terjadi maladministrasi, kemudian juga adanya komplain masyarakat terhadap sistem pelayanan, dan adanya diskriminasi terhadap agama minoritas. Ini adalah isu yang berkembang baru-baru ini, kemudian adanya anggaran yang terbatas. Nah, hal ini perlu diperbaiki sehingga kondisi yang diharapkan bahwa terjadinya pelayanan yang berbasis digital, kemudian dengan hal ini maka tercipta transparansi dalam pelayanan publik, baik dalam hal pelayanan terhadap masyarakat maupun pengadaan pegawai dan pengadaan barang dan jasa. Adanya pegawai yang disiplin, profesional, berintegritas, dan berkualitas tinggi. Selanjutnya adalah pelayanan yang bersih, bebas KKN, pelayanan cepat, profesional, dan berintegritas. Dan juga adanya perlakuan yang sama terhadap seluruh suku, agama, dan ras. Hal ini juga sangat berkontribusi dalam perdamaian atau kondusivitas dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian juga tersedianya anggaran yang memadai dalam rangka operasional dan pelayanan terhadap masyarakat. Adapun milestone yang kita akan lakukan, yang pertama adalah kita akan mendisiplinkan pegawai berupa integrasi antara sistem absensi, e-personal, dan sistem penggajian, sehingga hal tersebut akan meningkatkan profesionalisme dari para pegawai di lingkup Kota Wangu-Wangu. Selanjutnya, karena adanya maladministrasi di 3 dinas yang telah kita ketahui bersama, yaitu dinas lingkungan hidup, dinas pertamanan, dan dinas kependudukan dan catatan sipil.
kita akan melakukan evaluasi pada dinas tersebut dan juga pemerintah kota secara umum. Selanjutnya untuk milestone berikutnya kita akan melakukan inovasi dalam peningkatan PAD dan penganggaran daerah, kemudian peningkatan kualitas dan kuantitas SDM, dan selanjutnya adalah digitalisasi pelayanan publik dan promosi secara menyeluruh dan komprehensif. Nah, bagaimana milestone itu dalam agen perubahan dijalankan? Untuk sukses menjadi agen perubahan, kita perlu adanya perencanaan dan pengelolaan proyek yang baik, kemudian komunikasi yang baik, kemudian paham tentang bisnis dan agenda transformasi, adanya role model, kemudian kinerja yang tinggi bagi seluruh aparat, kemudian mampu menangani situasi yang tidak pasti, interpersonal yang baik, khususnya pimpinan di level manajerial, dan semua komponen SDM mampu berpikir kreatif dan mampu menangani resistensi. Nah, langkah-langkah yang akan dilakukan dalam menjalankan milestone yang tadi, yang pertama adalah terkait dengan integrasi absensi, e-personal, dan sistem pengajian. Kita pertama-tama harus mengadakan mesin absensi yang kompatibel dengan dan dapat terkoneksi dengan e-personal dan sistem pengajian, sehingga ASN yang terlambat langsung dapat dipotong tunjangan daerahnya, sehingga itu sedikit banyak membuat efek jerah. Kemudian yang tadi juga include membangun sistem e-personal dan e-kinerja yang memadai. Di sini memerlukan ASN, mungkin perlu dicari ASN yang memiliki keahlian IT sehingga bisa membangun sistem ini internal supaya pemeliharaannya murah dan efektif. Kemudian membangun sistem pengajian yang mencerminkan adanya reward dan punishment. Nah, punishment ini mungkin dalam bentuk penurunan SKP atau reward dalam bentuk mungkin sertifikat yang bernilai dalam penilaian fungsional, ataupun dalam bentuk mungkin perjalanan dinas atau hal-hal yang tentunya dapat mendorong ASN tersebut untuk lebih lebih produktif. Kemudian adanya juga pengawasan internal terhadap disiplin pegawai untuk menghindari manipulasi dalam absensi dan e-kinerja. Nah, untuk milestone berikutnya, kita melakukan evaluasi pada dinas yang mengalami maladministrasi dan Pemkot secara umum. Yang pertama, evaluasi secara menyeluruh di 3 dinas yang mengalami maladministrasi tadi, dan juga Pemkot secara umum. Orang-orang yang diketahui telah melakukan maladministrasi, khususnya di tingkat manajer dan juga staf, yang terlibat harus diganti dengan yang personel yang berintegritas dan profesional. Dan juga memberikan punishment pada personel yang melakukan maladministrasi sesuai dengan tingkatan pelanggarannya, misalnya memindahkan ASN tersebut ke tempat yang tidak strategis ataupun ke daerah, kecamatan, atau kelurahan yang jauh. Kemudian memberikan reward bagi ASN yang berprestasi. Selanjutnya memberikan pelatihan terkait manajemen anti rasuah, bimbingan mental, dan motivasi secara umum juga secara khusus sesuai dengan agama yang dianut oleh ASN di 3 dinas tersebut. Kemudian terkait dengan inovasi peningkatan PAD dan penganggaran daerah, kita sepertinya perlu menyusun perda terkait kawasan wisata, kemudian membangun kawasan wisata dengan kerjasama dengan investor dan pihak ketiga. Dalam hal ini kita sharing profit, kemudian promosi pariwisata melalui media sosial dan digital lainnya, kemudian optimasi kawasan pantai dengan aquaculture, melibatkan investor dengan sistem plasma inti maupun sistem pinjaman lunak bagi nelayan dan petambak mikro.
Kemudian juga kita perlu meningkatkan agroindustri dan hilirisasi produk pertanian yang berskala rumah tangga kecil dan menengah sehingga menyerap tenaga kerja dan menyumbang PAD. Kemudian untuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM, kita perlu menambahkan ASN baik PNS, P3K, dan honorer yang dipilih yang profesional melalui tes yang komprehensif supaya kita mendapatkan ASN yang berkualitas dan profesional. Kemudian meningkatkan SDM melalui pelatihan workshop, kemudian training, magang eksternal di lembaga-lembaga lainnya, dan juga kita menyediakan informasi dan bekerja sama dengan lembaga penyedia beasiswa untuk ASN dan siswa berprestasi di Kota Wangwangu. Nah, untuk digitalisasi pelayanan publik dan promosi secara menyeluruh dan komprehensif, kita akan lakukan pembangunan IT untuk pelayanan publik. Di sini termasuk pelayanan ke masyarakat, kemudian pengadaan pegawai, juga pengadaan barang dan jasa. Jadi IT ini secara komprehensif. Kemudian membangun website untuk transparansi publik. Ya, tadi sudah termasuk di sini. Jadi untuk pengadaan ASN juga pengadaan barang dan jasa. Kemudian membangun portal promosi pariwisata dan produk agroindustri dari Kota Wangwangu. Kemudian bekerja sama dengan pihak ketiga untuk membangun marketplace dan e-commerce yang menjual produk-produk Kota Wangwangu sehingga produk dari kota ini dapat terjual ke berbagai kota, meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga PAD Kota Wangwangu. Adapun target capaian dari milestone-milestone yang tadi yang kami sampaikan, kita harapkan pada tahun 2021 ini kita bisa ada sistem e-personal dan sistem penggajian yang terintegrasi dengan absensi. Kemudian kita di tahun ini juga kita harus segera melakukan evaluasi pada 3 dinas yang mengalami maladministrasi dan Pemkot secara umum. Kemudian juga kita di tahun 2022 ini untuk karena untuk inovasi peningkatan PAD dan penganggaran daerah ini cukup cukup panjang waktunya, kita harus bekerja sama dengan pihak ketiga sehingga di tahun 2021 kita mencoba untuk mencari pihak ketiga, nanti Bapak Wali Kota, para anggota DPRD ikut berpartisipasi di sini. Kita melakukan lelang dengan pengawasan yang ketat untuk mendapatkan pihak ketiga yang mau memberi atau berinvestasi di Kota Wangwangu. Kemudian juga di tahun 2022 nanti kita akan menambah jumlah ASN baik PNS, P3K maupun honorer. Tentunya kita harus bermohon dan minta kepada BKN dan PKD untuk hal tersebut. Kemudian kualitas SDM seperti pelatihan tadi, penyediaan beasiswa dan sebagainya diharapkan di tahun 2022 sudah dapat dilaksanakan meskipun belum nanti setiap tahun kita akan tingkatkan. Nah, kemudian untuk digitalisasi pelayanan publik dan promosi secara menyeluruh dan komprehensif kita rencanakan di tahun 2023. Nah, mungkin demikian presentasi dari saya mewakili tim. Terima kasih atas waktunya. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan program kerja kita di masa mendatang. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.